Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahirabbil alamin. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah di pagi yang cerah ini kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan rasa syukur yang senantiasa kita tanamkan dalam diri kita, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita sekalian. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah senantiasa kita berupaya untuk memelihara keimanan dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan apa yang dilarangnya. Dan juga kita berupaya untuk senantiasa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Rasul kita dan juga menjauhkan apa yang dilarang oleh beliau. Terkait dengan masalah keimanan, bahwasanya marilah sama-sama kita memahami apa itu iman, apa itu definisi iman atau pengertian daripada iman itu sendiri. Iman adalah yang pertama iqrarum bil lisan, diikrarkan dengan lisan. Artinya tanda keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang pertama kita ucapkan dengan lisan kita. Apa yang kita ucapkan? Yaitu kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua, wa tasdiqum bil janan. Apa yang kita ikrarkan dengan lisan kita, kita benarkan di dalam hati kita. Kita yakini di dalam hati kita apa yang kita ikrarkan tadi. Kemudian yang ketiga, wa af'alum bil arkan. Kita buktikan dengan amal perbuatan kita sehari-hari. Artinya, apa yang kita ikrarkan, apa yang kita yakini dan kita benarkan di dalam hati kita tentang keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita buktikan dalam kehidupan kita sehari-hari, melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara juga tentang keimanan. Iman manusia, iman kita, iman kaum muslimin dan muslimat. Lebih-lebih kita adalah orang-orang yang hidup di akhir zaman. Tentang keimanan ini senantiasa ada grafiknya, naik turun, pasang surut, seperti air di lautan yang senantiasa 24 jam siang malam, senantiasa bergerak, naik turun. Itulah gambaran tentang keimanan kita. Dalam keterangan disebutkan al-iman yazid wa yanqus. Iman itu bisa bertambah dan juga bisa berkurang. Bagaimana caranya supaya iman itu bertambah? Yazidu bit ta'ah. Agar iman kita bertambah, istiqomah dan insyaallah meningkat, yaitu dengan ketaatan kita, dengan bakti kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang istiqamah dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan segala yang dilarangnya. Kemudian kita juga senantiasa menjalin tali silaturahmi dan bergaul dengan orang-orang yang soleh. Itu salah satu upaya untuk kita senantiasa menjaga keimanan kita supaya senantiasa istiqomah.
Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, wayankus. Iman itu juga bisa berkurang. Bahkan tidak mustahil iman itu bisa sirna dari hati seseorang. Kenapa bisa begitu? Dikatakan dalam keterangan, yang bisa menyebabkan iman seseorang itu surut, bahkan tidak mustahil bisa sirna dari dalam hatinya, wayankusu bil maksiyah, yaitu berkurangnya iman seseorang itu dengan perbuatan maksiat yang dilakukannya, atau dengan perbuatan keji yang dilaksanakannya, atau dengan mendurhakakan dan berbuat zalim terhadap dirinya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya marilah sama-sama kita senantiasa memelihara agar keimanan kita itu stabil, syukur-syukur meningkat. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita senantiasa setiap ba'da sholat, apalagi kita mampu berdoa sesudah dalam sholat kita di waktu sujud yang terakhir, dengan kalimat doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW yang berbunyi, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Satu itu. Yang kedua, Allahumma ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinika wala ta'atika subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Yang artinya, wahai Allah, zat yang senantiasa membolak-balikkan hati manusia, maka tetapkanlah hatiku, jiwaku terhadap syariat Islam, mampu melaksanakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, dan juga mampu menghindarkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, dengan kita berdoa setiap ba'da sholat. Yang kedua, agar iman kita itu senantiasa pasang, syukur-syukur bertambah, tidak pernah surut, maka kita juga harus memperhatikan tentang aktivitas kita. Artinya apa? Kalau seseorang yang dalam kehidupannya masih disibukkan dengan urusan duniawi, artinya dia masih punya tanggung jawab terhadap rumah tangganya, terhadap kelangsungan anak-anaknya, maka dia senantiasa menjalankan apa yang menjadi rutinitas pekerjaannya sehari-hari. Antara kesibukan dunia dengan urusan ibadah harus seimbang. Nabi katakan dalam hadisnya, i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Kejarlah duniamu seolah-olah kamu akan merasakan hidup selama-lamanya. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Dan kejarlah akhiratmu seolah-olah kamu merasakan bahwasanya besok akan meninggal dunia. Jadi para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesimpulannya bahwasanya antara urusan duniawi, urusan pekerjaan, urusan aktivitas kita dengan urusan akhirat harus ada keseimbangan. Kalau salah satunya melebihi, itu juga tidak baik. Masih muda, masih punya pekerjaan, ada yang kerja di kantor, di pabrik, perdagangan dan sebagainya. Dalam kesibukan yang demikian, kemudian dia juga dituntut dengan tanggung jawab terhadap rumah tangga, tapi mengejar akhiratnya luar biasa. Nah, ini bisa berakibat tidak seimbang, yang pada akhirnya akhirat ibadah dikejar begitu maksimal, tapi urusan duniawinya terbengkalai. Ini juga tidak baik. Jadi harus ada keseimbangan. Satu contoh, burung dengan dua sayapnya, dia akan seimbang, mampu terbang sesuai dengan keinginannya. Tapi manakala salah satu daripada sayapnya rusak, maka dia tidak akan mampu terbang dengan baik. Itulah satu gambaran ya tentang bagaimana cara kita memelihara iman, bagaimana cara kita agar tetap istiqomah, insyaallah hidup dalam ridha Allah Subhanahu wa taala dan berkah selamat dunia dan akhirat. Barangkali ini saya dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Wabil khusus untuk pribadi saya, dan saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.